Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 76 dan 77 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 76 adalah sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Adapun ayat 77 terjemahannya sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 76 dan 77. Terkait dengan dua ayat maksud kami yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman mengingkari orang yang menyembah kepada selain Allah berupa patung-patung, berhala-berhala, dan sesembahan lainnya. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa berhala-berhala tersebut tidak berhak sedikit pun dari sifat ketuhanan. Katakanlah, ini adalah kalimat dari ayat 76 surat Al-Maidah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, orang-orang yang menyembah berhala selain Allah dari seluruh kelompok Bani Adam, dan termasuk juga kaum Nasrani dan selain mereka. Mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat? Jadi, adapun makna dari ayat ini, yaitu ayat 76 surat Al-Maidah, artinya bahwa tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu maksudnya untuk menimbulkan bencana kemudaratan kepada kalian, dan juga tidak mampu memberikan manfaat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu maksud dari kalimat ayat 76 ini adalah, kenapa kalian berpaling dari mengesahkan zat yang Maha mendengar perkataan hamba-hambanya dan Maha mengetahui segala sesuatu? Kenapa kalian berpaling untuk beribadah kepada benda mati yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat mengetahui sedikit pun, tidak bisa menimbulkan bencana dan memberikan manfaat untuk selainnya dan juga untuk dirinya sendiri? Lalu kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 77 dari surat Al-Maidah, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Maksud daripada ayat ini adalah, kalian itu janganlah melampaui batas dalam mengikuti kebenaran, dan janganlah kalian memuji dengan berlebihan terhadap orang yang telah diperintahkan kepada kalian untuk mengagungkannya, lalu kalian berlebih-lebihan dalam mengagungkannya, sehingga kalian mengeluarkannya dari ruang lingkup kenabian hingga sampai pada batas ketuhanan, sebagaimana yang kalian perbuat terhadap Isa Al-Masih. Dia adalah seorang nabi dari nabi-nabi yang diutus, lalu kalian menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Kalian melakukan hal itu tidak lain karena sikap kalian yang mengikuti orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang telah mendahului kalian dari orang-orang yang sesat zaman dahulu. Pada ayat 77 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Artinya mereka itu telah keluar dari jalan yang lurus, jalan yang adil, menuju jalan yang sesat,
dan menyimpang. Dulur-dulur seiman, selanjutnya kita akan membahas ayat 78 maksud kami sampai dengan ayat 81 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 78 yaitu sebagai berikut. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Selanjutnya ayat 79 artinya, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Selanjutnya ayat 80 surat Al-Maidah artinya sebagai berikut. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal di dalam azab. Dan yang terakhir adalah ayat 81 yang artinya, dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Demikian terjemahan dari ayat 78 sampai dengan 81 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat semenjak dahulu kala terhadap apa yang telah diturunkan kepada Daud alaihissalam dan melalui lisan Isa bin Maryam. Karena sebab kemaksiatan mereka kepada Allah dan sikap zalim mereka terhadap makhluk. Ibnu Abbas berkata, mereka dilaknat dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan kondisi mereka tentang apa yang dulu mereka bertopang padanya di zaman mereka. Dengan firman Allah yaitu yang tercantum dalam ayat 79. Yang artinya mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Maksud daripada ayat ini adalah salah seorang dari mereka tidak melarang orang lain dari melakukan perbuatan dosa dan perbuatan haram. Lalu mereka dicela untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan hal seperti itu. Selanjutnya dalam ayat 79 disebutkan terdapat kalimat yang artinya sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ubaidah dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya tatkala Bani Israel terjatuh dalam kemaksiatan, lalu ulama mereka melarangnya, tapi mereka tetap tidak mau berhenti, maka mereka duduk bersama di majelis mereka. Yazid berkata, dan aku mengiranya ia berkata di pasar-pasar mereka. Lalu mereka makan dan minum bersama. Maka Allah Ta'ala menghinakan sebagian hati mereka dengan sebagian yang lain. Dan melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka durhaka dan melampaui batas. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang bersandar. Lalu beliau sembari bersabda yang artinya, tidak, kalian tidak akan luput dari apa yang mereka alami. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hingga kalian benar-benar mengajak mereka berada di atas kebenaran. Adapun Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali aib masuk kepada Bani Israel adalah seseorang berjumpa dengan orang lain lalu dia bertanya, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang sedang kamu perbuat, karena perbuatan ini tidak halal bagimu. Lalu keesokan harinya ia bertemu kembali, tapi dia tidak mencegahnya dari melakukan perbuatan tersebut.
tapi makan, minum, dan duduk bersama dia. Tatkala mereka melakukan demikian, Allah menghinakan sebagian hati mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu Allah Ta'ala berfirman, yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Ini adalah terjemahan dari ayat 78 surat Al-Maidah. Hingga firman-Nya, tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Ini adalah kalimat dari ayat 81 surat Al-Maidah. Lalu beliau Nabi SAW bersabda, tidak. Artinya kalian tidak akan luput dari apa yang mereka alami. Demi Allah, kalian benar-benar memerintahkan yang baik dan melarang dari yang munkar. Benar-benar mengambil hak orang yang dizalimi dari tangan orang yang zalim. Dan benar-benar mengajak orang zalim berada di atas kebenaran. Atau kami benar-benar akan memaksakannya berada di atas kebenaran. Demikianlah riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib. Lalu At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ubaidah secara mursal. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf, nahi mungkar banyak sekali. Dan kami akan menyebutkan darinya yang sesuai dengan tema ini. Telah disebutkan sebelumnya hadis riwayat Jarir yang menafsirkan firman Allah, yaitu firman Allah ayat 63 dari surat Al-Maidah, yang artinya, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka? Penjelasan hal ini akan disebutkan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 105. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Begitu juga dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Sa'labah Al-Husna. Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwanya berada di tangannya, kalian benar-benar yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan benar-benar melarang dari yang mungkar. Ataukah benar-benar sudah tiba waktunya untuk Allah mengirimkan kepada kalian hukuman dari sisinya? Lalu kalian benar-benar berdoa, tetapi dia tidak memperkenankan doa kalian. At-Tirmizi meriwayatkannya dan berkata, hadis ini adalah hasan. Di dalam As-Sahih disebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah termasuk keimanan yang paling lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dulur-dulur seiman, Abu Daud meriwayatkan dari Adi bin Adi dari Al-Urs, yaitu Ibnu Amirah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika ada kesalahan yang dilakukan di atas muka bumi, lalu orang menyaksikannya, membencinya, atau beliau bersabda mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak hadir dari penyaksiannya. Dan barang siapa yang tidak melihatnya secara langsung, lalu dia meridhoinya, maka dia seperti orang yang menyaksikannya. Diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan hanya oleh Abu Daud. Lalu dia meriwayatkannya secara mursal. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Al-Bakhtari. Ia berkata, orang yang telah mendengar Nabi SAW telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda, manusia sama sekali tidak akan binasa hingga mereka mengemukakan alasan dari diri mereka sendiri. Ibnu Majah meriwayatkan
dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk berkhutbah. Di antaranya ada yang beliau sabdakan, yaitu yang artinya, ketahuilah jangan sampai ketakutan pada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya. Perawi dari hadis ini berkata, maka Abu Sa'id menangis sembari berkata, demi Allah, telah banyak yang kita lihat, tapi kita takut padanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang benar di sisi penguasa yang jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib dari jalur ini. Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Abu Umamah bahwa dia berkata, yang artinya, seseorang menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat Jamratul Ula. Saya berkata, wahai Rasulullah, jihad apakah yang paling mulia? Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menanggapi pertanyaan itu. Tatkala beliau sudah melempar jumroh yang kedua, dia bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau masih tetap diam. Tatkala selesai dari melempar jumroh di Al-Aqabah dan beliau meletakkan kakinya pada batang kayu untuk menaiki kendaraan, beliau bersabda, manakah orang yang tadi bertanya? Orang itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalimat yang hak diucapkan di sisi penguasa yang jahat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sepatutnya bagi orang mukmin merendahkan dirinya sendiri. Mereka para sahabat berkata, bagaimana seorang bisa merendahkan dirinya sendiri wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menanggung bencana karena sesuatu yang dia tidak mampu. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapankah amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan? Maka Nabi SAW bersabda, jika sudah tampak pada kalian seperti apa yang telah tampak pada umat-umat sebelum kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang sudah tampak pada umat-umat sebelum kami? Maka Nabi SAW bersabda, kekuasaan pada orang-orang kecil di antara kalian, perbuatan keji pada orang-orang besar di antara kalian, dan ilmu pada orang-orang yang hina di antara kalian. Zaid berkata, tafsir makna sabda Nabi SAW yang artinya, dan ilmu pada orang-orang yang hina di antara kalian. Itu maksudnya adalah apabila ilmu itu ada pada orang-orang fasik. Diriwayatkan hanya oleh Ibnu Majah, hal ini akan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Sa'labah dan penafsiran atas firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 105. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 80 surat Al-Ma'idah, yang artinya, kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Di sini Mujahid berkata, yang dimaksud dengan itu adalah orang-orang munafik. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 80 surat Al-Ma'idah yang artinya sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ini adalah ayat 80 surat Al-Ma'idah. Yang dimaksud dari ayat ini adalah tolong menolong mereka dengan orang-orang kafir dan tidak tolong menolong dengan orang-orang mukmin.
sehingga menimbulkan sifat kemunafikan dalam hati-hati mereka. Allah Ta'ala murka atas mereka dan kemurkaan yang terus-menerus hingga hari kiamat. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya yaitu kemurkaan Allah. Maksudnya Allah mencela mereka, lalu Allah Ta'ala mengabarkan. Yang artinya dalam kalimat dalam ayat 80 surat Al-Maidah, dan mereka akan kekal dalam azab. Maksudnya di sini adalah pada hari kiamat. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 81 surat Al-Maidah yang artinya, dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Maksud daripada ayat ini maknanya adalah andai kata mereka beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah dan Rasul serta Al-Quran, niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dan memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi serta apa yang telah diturunkan kepadanya. Firman Allah dalam ayat 81 surat Al-Maidah yang artinya tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini adalah artinya mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisih ayat-ayatnya dan wahyu yang diturunkannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.